Assalamualaikum, tapi pun jumpa lagi dengan Mas Fauzi, teman-teman online sekalian. Kita pada malam hari ini akan coba bincang-bincang dengan seorang wanita cantik dari Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Tapi nanti boleh langsung ya dari tamu kita, siapa, dari mana, dan dia sekarang apa sih kegiatannya gitu. Nah, insya Allah nanti kita akan tahu banyak biar lebih dekat. Katanya kalau nggak kenal maka tidak titik-titik ya. Baik, terima kasih teman-teman online sekalian telah hadir bersama saya, owner dari Janik Lampung. Oke, kita langsung saja. Baik, selamat malam Mbak Elva. Tapi nanti biar Mbak Elva sendiri kasih tahu nama panjangnya atau nama panggilannya, manjanya siapa. Mbak Elva, ayo coba diceritakan sedikit profil dari Mbak Elva. Nanti berikutnya baru apa saja yang dikerjakan. Sekarang profilnya dulu. Mbak Elva lagi apa ini sekarang ini? Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya diundang di live Bapak hari ini. Rasanya ini senang sekali gitu ya, siapa yang nggak senang dipanggil gitu untuk live bersama Bapak Wakil gitu. Sebelumnya saya ucapkan sangat terima kasih, dan Bapak ini sangat mendukung sekali terhadap UMKM di Provinsi Lampung ini, khususnya Kabupaten Pringsewu. Padahal Bapak sekarang masih sebagai wakil di Kabupaten Pringsewu, tapi sudah mendukungnya seluruh nih yang ada di Lampung. Itu perlu diapresiasi menurut saya. Dan izin untuk memperkenalkan diri Pak. Ya, untuk profil, perkenalkan nama saya Elva Yunita. Nah, ini sempat ada yang bingung nih, dipanggilnya Elva, Yuni, atau Nita. Ada 3 gitu Pak. Kalau untuk di lingkungan sekolah, di lingkungan bisnis, atau di lingkungan pertemanan yang skalanya nasional atau internasional, biasanya saya dipanggil Elva. Rasanya tuh lebih keren gitu Pak. Tapi kalau untuk teman kecil, mungkin ada yang sudah kenal saya sebelumnya dari SD gitu, itu dipanggilnya Nita. Jadi Nita itu sapaan akrabnya, dan sapaan formalnya itu Elva. Dan sekarang masih kelas 12 di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pringsewu. Kebetulan selama pandemi ini tertarik sekali untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang kewirausahaan, yang akhirnya sekarang menjadi owner di Janik Lampung. Berarti udah tahu sekarang bahwa Mbak Elva ini masih SMA, kelas 12, tapi sudah punya usaha ya. Punya usaha tadi yang namanya Janik Lampung. Nah, ayo kita kulik lagi nih. Sejak kapan Janik Lampung dan kenapa kok bisa Mbak Elva berusaha ya, ataupun punya ide ingin berusaha Janik Lampung tersebut, dan apa saja produknya? Silakan Mbak Elva. Ya baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari Bapak, ini pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya Pak ya. Iya. Dan sangat menarik menurut saya. Karena mungkin kalau diceritakan sangat panjang ya, tapi ada 2 hal yang mungkin orang lain tidak menyangka. Yang pertama, saya membuat bisnis ini karena kebodohan. Aneh ya, mana bisa orang bodoh buat bisnis? Oh siapa bilang? Siapa bilang itu nggak bisa? Itu saya sangat alami saat itu 2019, ada namanya Duta Budaya Dejawara Indonesia. Itu kegiatannya nasional dan membawa budaya daerah masing-masing Pak. Itu kebetulan diadakannya di Jogja Pak. Diadakan di Jogja, di sana saya dengan bangga nih. Saya nih merasa udah hebat. Benar Pak. Saat itu saya ke Jogja dengan rasa bangga bahwa saya lolos nih Pak. Jadi salah satu delegasi Lampung. Ketika saya sampai di Jogja bertukar budaya, di sini saya mandek Pak. Karena saya mengerjakan esai sepenuhnya itu dari Google. Saya lolos itu bantuan Mbah Google gitu.
Di sana saya merasa sangat bodoh banget Pak. Benar-benar mungkin ini kata-kata yang cukup kasar begitu ya Pak. Tapi saya sangat merasakan hal itu. Di sana teman-teman dari Kepulauan Riau, dari Aceh, dari seluruh Indonesia bercerita, oh ada juga aksara Jawa loh, Hono Coroko dan lain sebagainya. Di sana aksara Lampung pun saya masih, wah saya merasa sangat jauh dari kemampuannya mereka. Di situ akhirnya saya berpikir, anak muda ini wajib loh mengenal budaya kita, mengenal budaya Lampung. Lampung tuh nggak kalah keren dari lainnya. Di situ saya merasa nggak mungkin deh saya doang yang bodoh gitu Pak. Pasti ada anak lain, dan saya ingin mengenalkan Lampung dengan cara yang elegan gitu Pak. Dari situ akhirnya tahun itu pun saya ikut lagi lomba yang namanya Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Di sana saya alhamdulillah membawa produk Lampung juga Pak. Nah disinilah saya merasa ini nih saatnya saya mengenalkan Lampung, mengenalkan segala hal tentang Lampung lewat suatu produk. Nah, di sini sasaran saya pastinya anak muda. Situ udah Pak mulai tuh. Tapi ternyata sulit teman-teman, sulit untuk mencari partner. Dan kemampuan saya belum sampai setinggi itu untuk mengadakan atau mendirikan sebuah perusahaan. Itu berat sekali Pak. Akhirnya dari situ ternyata pandemi ini membawa hikmah Pak. Selain saya jenuh nih belajar online, akhirnya saya mengembangkan, bisnis itu memang perlu dimulai dulu, tapi juga perlu ilmu Pak. Di situ saya belajar, tidak mungkin saya bisa belajar kalau saya masih di sekolah seperti itu saja. Saya perlu mendapat ilmu dari luar. Saya mulai bisnisnya di masa pandemi ini dan berkembang sangat pesat di masa pandemi ini. Bisnis Janik Lampung ini baru dimulai 5 bulan selama pandemi ini dan berkembang pesat sampai sudah bersiap untuk ekspor Pak. Jadi sudah mulai berusaha sekitar 5 bulan yang lalu. Benar Pak. Nah, produknya apa saja dan kenapa memilih produk tersebut? Apa saja ini menarik ya Pak ya. Iya. Sebenarnya target saya itu setiap bulannya atau setiap 2 bulannya harus ada produk baru. Karena ya Pak ya, kita bicara anak muda nih, mungkin anak muda di sini nih paham Pak, karena mereka itu pasti ada rasa yang namanya suka bosen. Kalau saya produknya itu aja pasti mereka bosen. Nah jadi di situ pertama saya ada tas dari Tapis ya Pak, masih polos. Ada string bag itu asalnya dari Korea Pak. Jadi K-pop itu suka string bag, tapi mereka gambarnya gambar EXO, BTS, Jungkook dan lain sebagainya. Saya ubah motifnya jadi motif tapis. Itu produk pertama. Lalu bergeser ke batik, lalu mulai ke dompet dan lain sebagainya. Dan yang terbaru ini ada produk kolaborasi saya dengan anak di Kebumen Mbak. Jadi itu namanya Jama. Jama itu kalau arti bahasa Lampung tuh bersama gitu. Itu produk kolaborasi terbaru. Dan alasan saya kenapa saya memilih produk-produk yang khasnya ini bisa dibilang garis besarnya Lampung ya. Karena kebodohan. Karena saya merasa sangat bodoh tentang budaya saya sendiri. Saya nggak pingin diri saya begitu, dan saya nggak pingin anak muda di Lampung itu bodoh dengan budayanya sendiri. Jadi saya mengenalkan sekali biar anak muda ini tahu kalau Lampung itu etniknya keren dan kearifan lokalnya itu sangat-sangat indah. Gitu. Jadi dari faktor dibilang tadi kebodohan. Jadi teman-teman sekalian, dalam arti kebodohan tadi bahwa dalam rangka diambil positifnya, bahwa kita harus keluar dari zona tersebut. Dan memang banyak ya kalau orang pada saat dibilang bodoh langsung terdiam. Nah ternyata ini berbeda dengan Elva. Di Lampung budayanya banyak dan Elva berkeinginan ya untuk mengembangkan budayanya, tetapi juga dikaitkan dengan bisnis, apalagi dengan selera anak muda. Kalau kita banyak kan sudah tahu kalau produk-produk, mohon maaf, yang Lampung yang ada itu taplak meja ya untuk acara-acara adat saja, dan itu tidak menjual akhirnya. Maka saya sangat bangga sekali ada tadi sesuai dengan selera anak muda. Oke, sekarang boleh ditunjukkan produknya apa saja dan boleh diperkenalkan sama teman-teman online sekalian. Sebelumnya, halo teman-teman online semuanya, tadi belum sempat menyapa.
Jadi di sini ya Pak, Ya. dimulai dari awal nih. Kenapa kita gunainnya awalnya ini paper bag? Paper bagnya juga motifnya batik, karena kita ingin mengenalkan bahwa bukan hanya produk Lampung Pak, batik juga. Dan batik Lampung pun ada, tapi untuk sekarang masih batik yang di luar Lampung gitu Pak. Dan kita ini kan mengurangi plastik ya, belum menghilangkan, tapi memang sudah mengurangi. Jadi kita masih menggunakan plastik, tapi setidaknya untuk paper bag ini kita menggunakan paper gitu, bukan plastik. Nah, ini ada yang namanya tote bag. Tote bag ini bisa saya pastikan bahwa ini pertama di Indonesia, Pak. Jadi pertama di Indonesia, kenapa saya berani banget bilang ini pertama di Indonesia? Karena ini adalah perpaduan dari Tapis Lampung dan Tenun Toraja. Tenun Toraja juga kita langsung menghubungi dari pengrajin yang di Toraja, Pak. Jadi kita langsung cari koneksi, kita langsung hubungi dan kita padukan antara Tenun Toraja dan Tapis Lampung. Ini pasarnya anak muda banget. Menurut saya ini anak muda banget, Pak. Karena anak muda itu sekarang sangat besar dan menuju Indonesia emas ya, Pak. Jadi ketika kita menyasar anak muda, pasarnya itu sangat luas dan minatnya juga, konsumsinya sangat tinggi. Jadi untuk tidak laku itu sangat minim gitu. Ini namanya tote bag ya guys. Tote bag Tenun Toraja dan Tapis Lampung kolaborasi gitu, Pak. Coba diperhatikan tadi Tenun Toraja. Berarti sudah si Elva sudah menghubungi orang dari Toraja. Benar, Pak. Nah, ceritanya kok bisa menghubungi orang Toraja tersebut? Iya. Sebelumnya pernah Elva singgung barusan Iya, ya Pak, bahwa Elva pernah ke Jogja dalam acara pertukaran budaya. Nah di sana Elva ketemu teman dari macam-macam daerah dan salah satunya teman yang di Toraja ini Pak. Jadi kalau si Elva bilang bahwa ini adalah satu-satunya, ya karena memang memadukan antara Toraja dan Lampung. Mungkin itu satu-satunya ya. Jadi ini untuk anak-anak muda yang ingin, sepertinya kalau sudah pakai itu bisa tambah lebih cantik lagi. Orang yang ada di Lampung ataupun dimanapun saja, Toraja juga bisa pakai kok. Oke, silakan. Dan yang kedua di sini sebenarnya produk kolaborasi juga dari brand lain. Di sini kita dompetnya dari brand lain dan kita padukannya dengan Tapis Pak. Kenapa dengan Tapis lagi? Ya karena tadi Elva ingin mengenalkan hal-hal yang ada di Lampung. Bahwa Lampung ini indah gitu. Terus itu apa namanya, produknya apa nak? Kalau untuk ini namanya dompet disiplin keuangan. Ngaku deh buat anak-anak sekarang nih, anak muda. Mungkin SD nanti dulu deh, sangunya masih dari orang tua gitu ya. Mungkin anak SD juga belum nonton nih Pak. Di sini mungkin dari SMP, SMA atau mahasiswa sekalipun ya Pak. Ya sudah mahasiswa sekalipun itu tetap dia tuh ada tergugah yang namanya tuh prematur affluence Pak. Prematur affluence itu dalam mungkin finansial ya. Pernah nggak kalian ketika punya uang banyak, kalian langsung pengen gunain itu buat ini, buat itu, padahal itu nggak penting-penting banget. Nah itu namanya prematur affluence. Keperluan yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Jadi pengen keluar cepet tuh uang. Di situ tuh. Dan gunanya ada dompet ini, dompet disiplin. Biar kalian tuh disiplin, nggak prematur affluence tadi gitu Pak. Nah, coba dijelaskan kembali. Nih, kenapa bisa disiplin gitu ya Pak? Di sini ada lembarannya nih, ada 1, 2 sampai banyak. Di bagian atas itu kalian udah bisa tulis di sini uang jajan. Nah di lembar ini kalian masukin uang secukupnya buat uang jajan. Di lembar kedua uang listrik misalnya buat anak kos, masuk lagi di sini. Yang ketiga uang buku. Nah buku ini penting gitu ya Pak, untuk investasi diri. Di sini uang buku. Wah jadinya tertata. Ada uang kuota nggak di situ? Wah, wajib Pak. Wajib. Nah, itu wajibnya kuotanya, jangan sampai terlupakan. Oke, makasih Elva. Benar Pak. Nah, jadi kalau dompet apa namanya? Disiplin keuangan. Itu kalau para teman-teman kepengen, nah kira-kira hubungi siapa dan harganya berapaan sih? Nih ya, untuk teman-teman semua pasti teman-teman punya yang nama Instagram. Ya pasti dong, nonton ini pakai Instagram gitu Pak. Ada Instagramnya namanya Janik Lampung. Nah, Janik Lampung ya. Nanti teman-teman bisa cek-cek gambar-gambar produk lainnya juga di Instagramnya. Dan di Instagramnya itu ada tulisan Linktree. Linktree-nya warna biru. Kalian klik aja, di situ sudah ada akun Shopee-nya, sudah ada WA-nya,
sudah ada webnya, jadi kita tidak mungkin menipu ya, kita sudah ada di web juga, dan sudah ada Google Maps-nya. Kalau mau datang langsung tuh sudah ada Google Maps-nya gitu Pak. Dan di situ ada WA bisa hubungi buat tanya-tanya. Kalau untuk check out luar daerah bisa lewat Shopee di link itu. Jadi dua produk ini, tas dan dompet disiplin keuangan, bisa dilihat di Instagram Janik Lampung. Instagram Janik Lampung. Oke, biar teman-teman online lebih semangat lagi, ini si Elva sudah kirim kemana saja yang beli produk Elva ini? Iya, Pak. Yang beli produk Elva, sebenarnya Elva nggak nyangka Pak, ternyata anak muda kita ini suka banget sama yang berbau budaya. Bahkan bangga banget, bukan cuma Lampung ya Pak. Kalau Lampung, hampir seluruh Lampung sudah ya Pak, mulai dari pesisir barat, Tulang Bawang, Menggala, dan lain sebagainya. Dan ternyata masyarakat luar Lampung juga Pak tertarik dengan budaya kita. Contohnya dari Aceh, Kepulauan Riau, Bandung, Tangerang, Banten ya. Dan untuk yang belum ini Padang sih Pak, tapi sun menyusul gitu Pak. Amin. Artinya bahwa produk Elva Janik Lampung ini sudah dicoba ataupun sudah dipasarkan, sudah dimiliki oleh banyak orang di lain tempat, bukan saja di Provinsi Lampung. Ayo silakan yang ingin cantik, yang ingin disiplin keuangan, boleh miliki produk dari Janik Lampung. Oke. Selanjutnya, kira-kira saran dari Elva untuk teman-teman sekalian, terutama para pelaku UMKM terkait dengan pemanfaatan dunia digital dan produk kekinian. Silakan. Dari Elva dulu nih Pak. Iya. Mungkin habis Elva Bapak ya Pak ya. Boleh. Boleh. Menurut Elva, pertama anak muda itu nggak usah bingung, nggak usah apapun, apalagi soal bisnis. Karena kalau kata Bob Sadino, bisnis apa yang paling bagus, bisnis apa yang paling baik, itu adalah bisnis yang dimulai, bukan cuma dipikirkan. Di garis bawah ya, jadi nggak perlu mikir banyak banget, mulai aja dulu gitu. Belum ada ilmunya atau apapun, kalian bisa mulai sambil belajar. Itu bisa banget tuh kayak Elva sekarang mulai sambil belajar. Gagal itu biasa. Karena pemimpin itu, kalau kata ada pengusaha sukses, pengusaha muda juga Pak, pemimpin itu dia kalau tidak dia menang, dia itu belajar, bukan gagal. Jadi kalau dia nggak menang, kalau dia nggak jadi winner gitu, dia itu belajar gitu Pak. Bukan gagal, itu belajar gitu. Itu pesan untuk anak muda itu Pak. Iya. Untuk pelaku UMKM? Untuk pelaku UMKM ya, apalagi pandemi sekarang, beralihlah. Jangan hanya offline, tapi juga online. Karena apa? Karena pasar kita sekarang kalau kita tidak mengikuti teknologi, kita yang akan tertinggal. Teknologi tidak mau mengikuti kita, tapi kita yang harus mengikuti teknologi dan kita harus memimpin teknologi. Bukan kita diperbudak oleh teknologi. Oke, mantap sekali itu ya. Udah diambil tadi dari Bob Sadino ya. Memang mbahnya ya, pengusaha kita Bob Sadino. Dan ayo tetap bersemangat bahwa di dalam berusaha sudah ada evolusinya ya, perputaran. Sekarang eranya teknologi. Kalau kita tidak memanfaatkan teknologi seperti disampaikan, maka teknologi akan meninggalkan kita dan dunia akan semakin luas jika kita memaksimalkan teknologi. Biaya akan semakin ringan ya, akan semakin ringan untuk kita berusaha. Tidak perlu sewa tempat, tidak perlu kita banyak karyawan, dan marketnya bisa kemana saja. Baik, sebelum berakhir kita coba minum teh dulu berbareng dengan Mbak Elva ya. Silakan Mbak Elva. Silakan Pak. Amin. Hello Cikers, sudah punya konsep setting ruangan belum? Ups, tenang, Cikoko punya solusinya. Big Bang Cikoko ini berbahan waterproof dan motif yang tersedia ukuran M hingga XL. Warnanya pun bervariasi loh, tinggal pilih saja sesuai hati kalian. Cocok banget untuk bersantai bersama keluarga tercinta. Jadi tunggu apa lagi? Buruan di order ya.
Dan sepertinya tadi ada pertanyaan Pak. Nah, Ada boleh, pertanyaan. Boleh dari Oke. ada di Mbak Mira seperti pertanyaannya. Ah. Takut kecewa Pak kalau nggak Iya, ditanyakan. boleh, benar. Silakan yang tadi yang dari IG ya. Kalau memang ada pertanyaan bisa kita ini kan, kita jawab ya. Kalau pertanyaannya ada, boleh kita ini kan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Elva dan Mas Fauzi. Iya. Kami mohon izin untuk bertanya ya. Ini terkhusus untuk Mbak Eva. Apa yang membuat Mbak Elva begitu ambisius dalam menjalani bisnis saat masih duduk di bangku SMA? Rupanya di zaman sekarang ini banyak sekali yang memotivasi anak-anak SMA yang mau seperti Mbak Elva. Boleh dijawab Mbak Elva? Baik, sebelumnya terima kasih Mbak. Izin Ya. Pak. Silakan Bunda. Berambisius. Menurut saya perlu digarisbawahi ya kata ambisi. Ambisi begitu ya. Ambisi itu menggebu-gebu. Menurut saya anak muda itu emang harus punya ambisi. Kadang ada tuh anak muda yang bilang katanya jangan terlalu capek Pak. Anak muda tuh masa mudanya harus dinikmatin. Nah ini Pak. Kadang Iya. anak muda ini salah mengartikan di antara menikmati masa muda atau merusak masa muda. Iya, Pak. Iya. Karena ada yang bilangnya menikmati masa muda tapi dia malah bolos sekolah dengan alasan menikmati masa muda. Padahal itu sebenarnya kurang baik gitu ya Pak, bisa dikatakan. Di sini sebenarnya saya juga kalau ditanya ambisi, saya pasti berambisi karena setiap orang tuh harus memiliki mimpi. Karena kalau kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit, karena ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Gitu. Itu salah satu motivasi saya yang membuat saya harus punya ambisi dan saya harus bermimpi. Dan ada lagi dari buku nanti kita cerita tentang hari ini, itu yang mengubah pandangan pola hidup saya. Ambisi untuk jadi nomor satu bukan karena ingin lihat yang lain dari atas, tapi ingin ajak yang lain ke atas. Jadi saya ini berambisi karena saya ingin mengajak teman-teman saya, mengajak keluarga saya, mengajak siapapun untuk ke atas bersama saya, bukan hanya melihat mereka dari atas. Begitu Pak. Wah, mantap sekali ini ya. Karena memang hakikat di dalam berusaha adalah bersama-sama ya, bersama-sama sejahtera. Jadi bukan sejahtera sendiri. Itu yang pedomani oleh si Elva yang memang tekad dari awalnya berusaha, tetapi pada masa SMA yang diyakini bahwa memang bukan untuk merusak masa depannya. Kepada generasi muda sekalian, ayo tetap bersemangat. Jangan sampai salah melangkah. Karena memang masa depan itu ditentukan pada masa sekarang ini. Oke, silakan. Masih ada apa pertanyaan dari para teman-teman online sekalian? Boleh juga nih, biasanya ada yang bertanya Pak di Ah. kolom live ini nih. Mungkin Boleh. ada di live. Di kolom live ada yang bertanya? Silakan. Mungkin ke Bapak juga boleh, Ah, jarang-jarang. ah. Kita lihat, silakan. Ya, boleh dibacakan. Baik, ini ada pertanyaan dari netizen ya. Gimana cara remaja mengetahui bakat, minat di masa pandemi dan daring seperti ini? Wah, keren banget nih Pak pertanyaannya Pak. Oke, langsung. Oke, boleh Elva langsung Pak. Langsung ya, Pak. Oh, Boleh. Elva jadi sangat bangga begitu ya Pak, boleh diizinkan menjawab Iya. langsung gitu. Ah, Jadi perlu digarisbawahinya ini pertanyaannya itu untuk minat dan bakat ya. Gimana cara kita sebagai remaja itu tahu nih minat dan bakat kita? Kayak Elva tadi ya. Mungkin Elva nggak akan tahu sampai sekarang minat dan bakat Elva yakinnya di mana kalau bukan karena pandemi ini. Kenapa? Yang pertama karena kita butuh waktu guys. Kita nggak bisa nemuin minat bakat sehari doang, nggak bisa. Itu perlu bertahun-tahun. Elva dari dulu mikir bisanya apa ya? Sampai akhirnya kayaknya aku nggak bisa apa-apa deh. Kayaknya aku nggak punya kemampuan gitu Pak. Sampai pernah insecure ya bahasa anak sekarang. betul. Insecure gitu, aku nggak bisa apa-apa. Ah. Tapi karena pandemi jadi ada banyak waktu luang dan berpikir apa yang bisa aku lakuin. Itu yang pertama, kalian butuh waktu. Dan yang kedua, kalian perlu mencoba. Coba aja, coba gagal, coba gagal, coba gagal, coba terus. Nanti kalian bakal ketemu titik di mana
oh ternyata aku sukanya di sini. Suka dulu, belum bakat. Yang kedua, kalian harus tahu hal yang kalian suka. Dan yang ketiga, dari hal yang kalian suka itu, apa tuh yang berkaitan? Misalnya Pak, Elva nih suka dagang. Elva setiap dagang mau untung, mau rugi, seneng. Aneh ya, untung rugi seneng gitu Pak. Akhirnya Elva cari di Google usaha atau apa ya, jurusan yang cocok nih, minat bakat yang cocok dengan suka dagang. Akhirnya keluar bisnis ini. Ada yang suka ngarang, ngehalu, sering Pak, yang mau tidur mikir mau apa ya, aku kok sukanya ngehalu. Cari aja pekerjaan yang cocok untuk orang yang suka ngehalu gitu. Nanti keluar tuh produser atau pengarang film. Wah, banyak Pak nanti Pak gitu. Jadi dari hal yang disuka itu Pak, untuk anak remaja cari tahu yang kalian suka dan pastikan di waktu yang luang. Itu sangat hebat sekali ya. Ayo semuanya, para teman-teman online sekalian, sadari apa yang memang kita miliki dan kita cari apa-apa yang dari kekuatan kita tersebut sehingga bisa kita pecahkan tujuan yang kita maksud. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Sepertinya ini nih Pak. Elva mau nanya nih ke Bapak. Oh Tadi, gitu, boleh silakan. Tadi kita nih Pak ngomongin minat dan bakat nih Pak. Nah kebetulan kalau Elva ini minat bakatnya berubah-ubah Pak. Dari TK, SD, SMP itu berubah. Mungkin di masa muda nih. Di masa muda minat dan bakat Bapak apa begitu Pak? Jadi memang kehidupan itu seperti air yang mengalir. Benar Pak. Ikuti sajalah. Kalau memang seperti tadi kata Elva, waktu SD, nanti SMP, SMA akan berbeda. Contoh, lihat saja, andai kata kita SD tanda tangan, apakah SMP tanda tangannya sama? Tidak. SMA berubah juga seperti itu. Itulah kehidupan air yang mengalir. Jadi jangan pernah yakini pada saat awal bahwa itulah terakhir dari kita. Terus berusaha, perbanyak apa yang kita perbuat, karena kita tidak pernah tahu bahwa itulah perbuatan yang mungkin nantinya akan kita tekuni. Mungkin berganti-berganti, teman, pada akhirnya nanti kita akan kembali ke titik yang mana, yang memang akhirnya oh kayaknya itu gitu. Maka nggak salah tadi saya sepakat, Elva mau katanya mau ada produk baru terus boleh. Tetapi yakin saya nanti suatu saat Elva, oh kayaknya ini loh. Tapi bukan berarti produk-produk baru tersebut akan dihilangkan, tidak. Akan dicoba terus, tetapi ada produk yang unggulan, ada produk pendukung. Jadi harapan saya kepada teman-teman online sekalian, ikuti kata hati nurani, tetapi wujudkan keinginannya apa. Jangan hanya menjadi dalam hayalan. Benar Pak. Kata Bob Sadino tadi apa? Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan. Jangan hanya jadi hayalan. Hitung bagus tapi cuma jadi hayalan. Oke, gitu teman-teman online sekalian. Apakah masih ada? Cukup? Cukup Pak. Baik, senang sekali ya kita pertemuan kali ini dengan Mbak Elva sebagai owner dari Janik Lampung, dengan ide-ide memadukan budaya Lampung, bahkan bukan budaya Lampung ini, budaya Nusantara ya, dengan kebutuhan anak-anak muda kekinian ya. Jadi kalau tadi seperti tadi tasnya ini dari mana ini Elva? Toraja. Kemudian dari ini Lampung, berarti kemana-mana saja itu produknya Nusantara, masih Indonesia juga. Begitupun dompetnya dompet pintar, disiplin keuangan, itu juga bagus kan, kekinian juga. Ayo sama-sama, saya berharap, Mas Poji berharap masih banyak Elva-Elva lain yang ada bukan hanya di Kabupaten Perisewu tapi di seluruh Indonesia. Demikian teman-teman online sekalian, perjumpaan kita pada kali ini kita akhiri dan kita ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Habibun.